Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memediasi, kita perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Damaini Nadia Putri sebagai mediator di Pengadilan Agama kelas 1 Padang, beralamat di Padang. Ibu dan Bapak bisa panggil saya Bu Nadia. Selanjutnya kepada Bapak, silakan perkenalkan diri dulu Pak. Baik, Bu izin. Saya Kastil Gibran Lubis, biasa dipanggil Gibran. Kami tinggal di Padang, itu lebih tepatnya di Koranji. Saya berpendidikan terakhir itu di S1, itu jurusan pertambangan, dan sekarang bekerja di PT Tambak. Berarti Bapak Gibran. Baik, kepada Ibu silakan perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Hadiat Ibu. Biasa saya dipanggil Nurul. Saya kami berkegiatan di Padang Koranji dan saya lulus dari perkantoran S1 perkantoran dan sekarang saya bekerja di Singapura. Baik, karena sudah perkenalkan diri ya. Selanjutnya, apakah saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memediasi? Baik, selanjutnya saya akan membacakan aturan di dalam mediasi. Yang pertama itu Bapak dan Ibu, kita di sini harus saling menghargai, harus saling menjaga tata tertib juga di sini. Dan juga kepada Bapak Ibu, tolong berikan waktu kepada Bapak untuk menjelaskan dan juga kepada Ibu untuk menjelaskan. Baik Bapak Ibu, karena sudah saya jelaskan aturannya, untuk sebelum mediasi ini saya jelaskan juga itu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di mana ketika suami istri yang ingin bercerai itu harus melalui proses mediasi. Baik, mengenai permasalahan Bapak dan Ibu itu yang saya dapatkan informasinya cerai talak ya Bapak? Ya, Bu. Nah, karena cerai talak berarti Bapak yang mengajukannya. Nah, kalau saya boleh tahu, itu kenapa alasan Bapak mengajukan cerai kepada istri Bapak sendiri Bapak? Baik, Bu. Sebelumnya kami kan sama-sama kerja nih, Bu. Jadi 2 bulan belakangan ini, Bu, istri saya ini saya rasa sudah agak memenuhi kayak sebagai istri saya begitu. Maka saya mengatakan seperti itu. Dia tuh selalu sibuk di luar gitu, Bu. Sekarang saya tuh ingin mengulangi masa cinta saya dengan istri saya, malah istri saya menolak begitu. Dia tuh selalu membantah ketika saya ingin bermasalah seperti yang dulu gitu, Bu. Dia tuh menolak, ya saya tuh capek banget aja gitu, Bu. Makanya saya mengajukan cerai aja gitu, Bu. Karena saya merasa dia tuh mungkin sudah nggak ada rasa lagi sama saya gitu, Bu. Karena dia selalu menolak ajakan saya gitu. Gitu. Berarti Bapak ini merasa istri Bapak, Ibu ini tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri ya Pak? Iya, Bu. Jadi Bapak merasa dirugikan ya? Iya, Bu. Betul Pak? Betul, Bu. Itu kira-kira sudah berapa lama istri Bapak seperti itu Pak? Mungkin sekitaran 2 bulan yang lalu, akan tetapi sebulan belakangan ini mulai makin parah begitu, Bu. Konflik mulai bermunculan gitu, Bu. Baik, gitu. Nah, yang dapat saya tangkap, Bapak merasa banyak konflik yang terjadi sama Ibu. Kalau saya boleh tahu, Bu, itu kenapa alasan Ibu berseperti itu? Apakah memang betul Ibu seperti itu atau bagaimana, Bu? Tolong dijelaskan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya mengakui seperti itu di situ karena saya juga mendapatkan tekanan dari perusahaan saya sendiri yang saya harus dulu bekerja dan saya harus pulang ketika malam hari
Jadi ketika suami saya meminta untuk seperti momen-momen seperti itu Bu, saya merasa capek, saya juga merasa tertekan. Oh, berarti karena tekanan dari tempat ibu kerja, bapak ibu jadi melalaikan apa yang bapak inginkan gitu. Iya. Baik, bapak, mungkin dari yang telah disampaikan ibu tadi, apakah bapak ada solusi misalnya untuk ibu agar ibu itu bagaimana itu? Kan karena tadi dapat saya tangkap bahwasanya bapak dan ibu ini sudah jarang berkomunikasi ya, berarti ibaratnya miskomunikasi ya. Mungkin ada itu Pak, seperti penyelesaian masalah gitu. Bapak mau istri bapak bagaimana gitu Pak? Mungkin bisa bapak sampaikan di sini Pak. Jadi ini Bu, saya tuh sudah mengatakan kepada istri saya untuk resign dari kerjanya Bu, untuk menjadi karena seperti yang istri saya akui tadi, bukan dia tuh merasa capek gitu kan Bu, merasa ada tekanan terus di dalam kantor kan Bu. Saya sudah bicara sama istri saya Bu, kayak kalau udah kamu resign aja lah kerja, kita sudah rumah kita ini bersama, biar nanti rumah tangga kita ini makin awet, makin rukun-rukun lagi, makin damai gitu kan Bu. Tapi istri ini membantah Bu gitu. Dia itu selalu menolak, malah kata dia, kalau saya nggak kerja itu nanti nggak terpenuhi rumah ini katanya Bu. Padahal saya pribadi mampu Bu untuk menafkahi menafkahi zahir dan batinnya gitu. Tapi saya ini membangkang terus Bu, saya nggak mau gitu, saya mau kerja, kamu nggak usah urus saya. Itu Bu. Gimana Bu dari yang dijelaskan bapak tadi Bu, betul Pak? Tidak seperti itu Bu, saya ini juga memiliki hasil sendiri Bu, memiliki penghasilan sendiri. Saya ingin juga menikmati hasil kerja saya sendiri Bu. Saya juga, jika saya menunggu suami saya untuk memberikan saya nafkah juga sepertinya menurut saya kurang ya Bu ya. Kurang dalam apa ini Bu? Kalau misalnya dibilang mungkin kebutuhan cewek ini banyak Bu ya. Jadi saya skincare ya seperti itu Bu. Jadi saya membutuhkan hal-hal itu juga Bu. Makanya saya memilih untuk tetap bekerja dan saya ingin membeli hal itu dari penghasilan saya sendiri. Tadi kan bapaknya bilang kalau ibu kalau bapaknya menyarankan agar ibu resign saja. Karena bapaknya juga mau ibu melayani bapaknya gitu, ibu memberikan tanggung jawab ibu sebagai seorang istri. Karena bagaimanapun suami itu butuh loh seorang istri. Kalau ibu lebih mengutamakan pekerjaan gitu, apalah pekerjaan itu. Kalau masalah keluarga itu harus lebih diutamakan gitu. Misalnya karena pekerjaan itu ibu konflik dengan bapak gitu. Misalnya karena pekerjaan, ibu tidak bertemu sapa dengan bapak, tidak melayani bapak gitu. Nah itu juga salah juga Bu. Jadi karena bapak menyarankan untuk resign, apakah ibu masih tetap bersedia untuk bekerja atau tetap resign? Jika tentang itu mungkin masih bisa saya bicarakan lagi dengan perusahaan saya Bu, atau saya bicarakan lebih baiknya bagaimana dengan suami saya Bu. Berarti ibu ada keinginan untuk resign ya dari perusahaan ibu itu. Nah Bapak, tadi kan ibu katanya mau resign gitu. Nah setelah yang saya ketahui, Bapak dan ibu ini sepertinya masih ada keinginan untuk kembali. Apakah Bapak dalam hati Bapak sendiri masih ada keinginan untuk membenahi istri Bapak gitu? Ada keinginan untuk kembali dengan berkomunikasi lagi dengan istri Bapak gitu? Gimana Pak? Apakah Bapak masih mau gitu Pak? Ini Bu, sebelum saya menjatuhkan gugatan ini Bu, permohonan ini, saya tuh sama istri saya sudah bicara Bu, walaupun kebanyakan istri saya ini suaranya lebih tinggi dari saya Bu. Mungkin tadi kata istri saya karena tekanan di kantor sama capek kan Bu, akan tetapi Bu, saya tuh mengatakan sama istri saya, udahlah resign aja, kita tuh kalau kamu mau kerja, mau penghasilan sendiri,
di rumah ini aja kita entah jualan apa gitu, nanti saya bantu gitu biar ada yang nolongin di rumah gitu. Nah, saya juga udah ngasih solusi gitu Bu, tapi kemarin saya membangkang gitu Bu. Jadi yang kata ibu mau kembali ke istri saya memang masih ada gitu Bu. Tapi saya kembali kepada istri saya Bu. Mungkin kalau misalnya dia mau merubah seperti yang istri saya katakan tadi, mungkin bisa dikasih kesempatan lagi Bu untuk membangun rumah tangga lagi Bu. Baik, bagaimana Bu? Katanya kalau ibu mau berubah gitu, ibu mau jadi lebih baik lagi gitu. Setidaknya ibu bisa melaksanakan apa yang suami ibu minta gitu. Tapi tetap suami ibu memberikan nafkah ibu secara finansial dan yang lain-lainnya gitu. Kok masalah-masalah yang lain itu bisa dicukupkan kalau sama suami ibu ya. Jadi kan tadi suami ibu sudah bilang ya kalau misalnya ibu mau untuk kembali, ya suami ibu juga mau gitu. Apakah ibu juga mau untuk kembali ibu dengan suami ibu? Mungkin ya saya mau kembali bisa dibicarakan. Nah Pak, katanya ibu sudah mau kembali dengan Bapak nih Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau itu kata istri saya, ya kami akan menuju kembali sama-sama bicara lagi mata ataupun kalau perlu kami kembali ke zaman-zaman dulu Bu, biar lebih hebat lagi percintaan di rumah itu. Baik, berarti dapat saya simpulkan kalau proses mediasi hari ini berhasil ya Pak Bu. Silakan ditandatangani dulu. Silakan. Baik, karena proses mediasi Bapak dan Ibu telah selesai, saya akhiri dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.